Jadi kadang-kadang ada di dalam suatu proses penulisan item itu, sebelum kita uji cobakan, kita harus dulu yakinkan bahwa penulisannya itu sudah baik dan benar sesuai kaidah gitu. Hal-hal yang nggak perlu malah jadi mungkin akan membingungkan buat orang-orang penempuh tesnya nantinya gitu ya. Oke, ya geser lagi kanan, silakan. Jadi maksud saya yang saya tandai kuning itu memiliki. Oke, ini juga tidak relevan ya. Oke, kemudian pertanyaan kolom Q dan AP. Apakah Anda menggunakan alat bantu hitung? Jadi dalam hal ini maksudnya apa sih kira-kira dari administrator tesnya? Kira-kira apa, Torik? Kalau saya malah nangkepnya ini nggak ada maksudnya, Mas. Soalnya pas di awal juga nggak dikasih tahu masih pakai kalkulator apa itu manual. Jadi kayak otomatis mikirnya bakal itu manual, Mas. Iya, tapi ternyata jawabannya ada yang iya, Torik. Oh iya. Coba lihatin ke bawah. Silakan cari ke bawah. Saya tandain warna Oh iya kuning. ada. Ya, iya. Yang Itu ya. konsepnya diapain tuh? Mungkin bisa dieliminasi kali, Mas, Ya, datanya. oke. Silakan kolom AP. Apakah Anda serius mengerjakannya? Ada yang jawabannya tidak? Ada. Ada banyak ya. Nah, jadi dalam hal ini ada prinsip di dalam pengolahan data yang kadang-kadang orang tuh nggak aware gitu. Namanya GIGO, garbage in, garbage out. Bisa. Jadi dalam hal ini konsekuensinya adalah yang garbage kita keluarkan. Jadi ya saya juga nggak tahu nih, kalau untuk yang retest terjadi hal yang sama juga nggak? Maka nanti konsekuensinya kita mau hanya meyakinkan bahwa orang-orang yang dalam tanda kutip serius melakukan pengisiannya gitu ya. Ya, balik lagi terkait dengan kalau partisipan mendapatkan konsekuensi dari apa yang dia kerjakan, biasanya partisipan akan melakukannya dengan sungguh-sungguh gitu. Misalkan untuk apply pekerjaan, untuk ujian, untuk seleksi beasiswa apa gitu ya, cenderung dia akan melakukan pengisian yang oke gitu ya, yang yang serius itu. Oke, baris 2, Torik. Dari mulai paling kiri lagi. Baris 2 adalah key gitu ya, kunci jawaban gitu ya. Sekarang gimana caranya? Bahwa mengecek kunci jawabannya benar, nggak ada yang salah. Apa yang dilakukan? Mungkin bisa itu kali ya, Mas. Bisa Ya, di sort jawabannya. ya, jadi dalam hal ini ya mungkin kalau kita bilang urutan tadi tuh kan dalam matematika itu tambah kurang lebih lemah dibanding kali bagi itu. Jadi dikerjakan dulu yang Iya. kali baginya baru dilakukan yang tambah kurangnya gitu ya. Kecuali ada tanda kurung. Tanda kurung itu harus dikerjakan Lebih lebih dulu duluan. ya, gitu ya. Hmm. Nah, ini sebetulnya kalau mau cepat saya pun udah ngerjain pelan-pelan sampai 3 kali ngecek apakah kunci jawabannya benar apa enggak. Sepengerjaan saya semua kunci jawabannya benar. Oke gitu ya. Komentar dari yang lain? Jadi istilahnya kita jangan sampai tidak membuat tes yang baik karena yang tadi scoringnya. Karena ini kan kita akan pakai kunci jawaban. Oke, baris 3 dan berikutnya adalah partisipan gitu ya. Jadi baris 1 dihapus ya. Partisipan ke 1 hapus ya. Dengan pertimbangan ini saya ngetes. Pertama di luar waktu saya pun ngisinya asal spasi tab gitu ya. Jangan dulu. Nggak usah, Jangan dulu. nggak usah. Oke, berikutnya ke bawah lagi yang pakai tanda-tanda kuning, silakan lihat lagi ke bawah. Ada tanda-tanda kuning. Saya lupa diwarnain nggak ya. Pokoknya prinsipnya. Kayaknya nggak ada, Mas. Oke, mungkin saya salah kali. Oke, gimana caranya ya? Pokoknya saya berurut sih. Jadi maksud saya tadi yang kolom AP sama AQ yang pakai kalkulator saya exclude. Yang mengerjakannya tidak sungguh-sungguh saya exclude gitu ya. Bayang ya, jadi dalam hal ini kriterianya apa gitu ya. Saya lupa save kali ya, tapi Mungkin di sheet yang lain, Mas. Enggak. ya coba item.
Ya, silakan itu. Nah, ini dia. Oke, ya betul. Jadi, silakan lihat warna-warnanya. Jadi yang warna merah saya hapus, lihatin lagi warna ke bawah. Oke, pertimbangan itu yang kuning di highlight kenapanya, yang merah karena alasan dia dibuangnya kenapa gitu ya. Oke, baris 34 kenapa dibuang? Karena dia tidak sungguh-sungguh gitu ya. Ya, silakan silakan dari baris satu lagi, dari partisipan satu di patch down pelan-pelan, baris patch down. Ya, baris 2 jelas lah ya, saya yang ngisi tuh. Baris 27 alasannya dibuang karena dia Tidak nggak. sungguh-sungguh. Oke, silakan cari warna yang lain. Ya, terusin. Alasannya masih sekitar kolom AQ gitu ya. Tapi kalau bukan karena kolom IQ, silakan lihat ada aspek apa lagi yang mau dibahas. Oke, ya itu tadi baris 187 kenapa tuh? Nama partisipannya, Mas. Ya, tapi itu ngaruh kira-kira penting nggak sih? Atau memang apa-apa atau nggak apa-apa? Atau baris 187 tidak sesuai itu ya, tapi ya kayaknya kalau lihat yang lainnya aman itu kira-kira dipertahankan apa enggak gitu ya. Baris 189 Eh, apa ya? Oh, yang waktu itu yang belakangnya itu menandakan apa ya, Mas? Saya lupa tanggal. kode-kodenya. Tanggal, Tanggal. oh ya, nggak ada tanggal 99. Masa tanggalnya 99? Masa tanggal Mungkin lahir 00? Jadi maksud saya ini sebagai data analis, kalian tuh harus aware terhadap potensi-potensi, tapi juga harus ini jangan-jangan karena mungkin ketidakpahaman, maka jadinya ngisinya seperti itu. Bahkan kan ada yang nulis pakai nama juga, itu kadang ditulis nama juga apa enggak ya? Silakan ke bawah lagi. Nah, itu A dash 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 gitu kira-kira. Kemudian ada pokoknya yang mungkin kalau saya prinsipnya kalau yang merah pasti dihapus deh gitu. Kalau yang kuning hapus jangan ya. Mungkin kita bahas sekarang gitu ya. oh ini yang pakai nama, Mas, ya? Ada beberapa orang sekitar 5 orang lah gitu. Ya kalau gitu nggak apa-apa juga sih. Kan sebetulnya kita nggak butuh namanya siapa. Kita butuhnya sebetulnya secara alat ukur ini oke atau tidak oke gitu ya. Ya silakan patch down lagi. Ya alasannya kenapa yang pakai warna merah gitu ya. Ya oke. Silakan dilihat. Kemudian sheet berikutnya. Ini data clean. Jadi data clean-nya ada 257 partisipan gitu ya. Dari satu kan dipakai buat judul kolom itu ya. Untuk yang apa kode partisipannya yang warna kuning saya abaikan karena nggak ngaruh, relatif saya anggap nggak ngaruh gitu ya. Oke, pertanyaan terkait data cleaning, apa yang mesti dilakukan? Hmm, yang jawabannya ngaco tadi ya, Mas, di awal-awal. Ya kalau jawabannya ngaco maksudnya gimana? Eh, di Gak usah dipakai. Enggak, yang mungkin kalau saya pertimbangan yang sekarang ini untuk yang cleaning adalah apakah ngisinya serius apa enggak, apakah pakai kalkulator apa enggak itu. Jadi kalau pakai kalkulator dibuang, kalau nggak serius dibuang gitu. Jadi berdasarkan dua itu aja karena data yang lain nggak mungkin data ID kode partisipan nggak terlalu ngaruh kali ya. Iya, kalau data ID. Jadi berdasarkan pertimbangan itu, ini data clean-nya. Ini yang data yang akan kita olahkan di dalam proses perkuliahan kita. Jadi kita akan pakai data ini nih untuk sampai ke pembuatan norma gitu. Jadi apa namanya kalau misalkan nge-clean lagi gimana caranya, ada tambahan, kita nggak tahu juga. Yakin nggak ketika orang mengerjakannya serius, lalu jawabnya iya, lalu betulan serius. Konfirmasinya seperti apa gitu ya. Oke, lihat orang pertama di data mentah, di data awal. Oh, yang awal. Yang ini, Mas, Ya, baris 3 hapus. dihapus. Baris 3, klik kanan, delete. Oke, 2 orang pertama, baris 3 sama baris 4, dilihat sekilas, kan yang baris 2 kan kunci jawaban ya. Ya, silakan 2 orang pertama itu nilainya berapa? Oh, 30/30. Ya, lihat betul nggak?
kunci jawabnya. 219. Betul, Mas. Oke ya, jadi dalam hal ini automatically score-nya betul ya. Kemudian orang keempat itu skornya 29. Jadi boleh dibilang kan sekilas aja kita lihat ini itemnya mudah gitu ya. Mudah itu artinya banyak orang yang menjawab benar, sehingga dalam hal ini apakah itu tesnya tepat nggak buat kalian? Makanya tadi saya nyebutin SMP kelas 7, kelas 9, ini kira-kira kalau diberikan kepada mereka mungkin lebih skornya akan lebih rendah gitu ya, asumsinya gitu ya. Oke, buka Asupmeter. Udah, Mas. Ini lihat di apa sheet ini adalah data clean yang tadi saya ambil dari sheet clean itu ya. Kemudian lihat kolom apa J baris 2 itu kunci jawabannya ada ya itu ya. Oke, Oke, jadi baris 2 ya, Mas. ya itu enggak, maksudnya itu baris 2 itu adalah kunci jawaban gitu ya. Apa baris 1 adalah soal, mulai baris 3 sampai baris 259 adalah respon partisipan gitu ya. Oke, kemudian sheet entry, lihat. Ini software saya bikin iseng. Jadi nanti posisinya respon partisipan yang dibutuhkan aja, partisipannya, kemudian IPK-nya. Nanti IPK itu sebetulnya untuk pengujian validitas. Kemudian item 1 kan di soal data clean itu nggak ada nomor itemnya. Untuk baris pertama yang biru itu untuk kunci jawaban. Sheet psychometric properties. Ya, ini masih kosong. Kemudian nanti responnya terolah di sini. Kemudian sheet result nanti mulai skornya berapa. Untuk yang retest ini belum dientrikan karena prosesnya agak panjang, agak lama. Saya minta mungkin kalian yang ngerjain. Oke, ini sebetulnya software ini digunakan nanti sampai ke norma, bikin norma. Jadi sebetulnya daripada ngerjain pakai JASP, SPSS, ini kenapa nggak saya bikin satu kali aja selesai gitu buat semuanya gitu ya. Oke, lihat di data entry, di sheet entry. Ya, silakan copy paste terserah mau kunci jawaban, kode partisipan, terserah. Silakan entry. Yang partisipan ya, Mas? Iya, pokoknya terserah. Enggak, orangnya jangan gitu ya. Apa? Mulai baris 3. Iya. Iya, tadi kamu dari baris 1 soalnya. Oh iya, iya, Mas. Jadi salah satu juga yang error yang mungkin ini adalah masalah scoring. Manajemen data, copy aja. IPK juga, Mas? Iya. Kalau bisa sih dibikin cepat. Gimana coba? Kalau mau cepat, kolom delta sama kolom E dihapus aja, D sama E kalau mau itu. Nanti kan biar sebelahan. Oh iya. Tidak, ya ulangi lagi. Kolom D, kolom E, kolom G, kolom H, hapus. Klik kanan, delete. Kopinya sekaligus tuh dari kode Langsung semua ya? Iya, kayak gitu. Jadi salah satu juga mungkin yang kalau kalian jadi psychometrician, selain bekerjanya cepat juga bekerjanya cerdas, itu artinya cari cara yang singkat itu supaya ngerjainnya nggak lama gitu. Oke, silakan dilihat di kunci di psychometric properties. Ini kuncinya belum dimasukin ya. Kita lihat masih semuanya masih salah tuh. Karena sekarang kita makan assign. Si kunci jawabannya masukin. Di mana, Mas? Di sheet entry. Baris 1 kolom delta. Nih, ya. Masukin ke dari semuanya, Mas. Bukan, baris 1. Oh, baris 1. Di sini masukin di sini. Iya.
Salah. Hah? Dari kolom Masukin echo. Data clean, kolom echo. data clean kolom E kan? Ya. Iya. Tadi kamu apa Eh, mulai? Iya. maksudnya mau ke samping, Mas. Oh, iya. Tadi Tapi kali aja mau ke kamu sebelah. mulainya ini. Mulainya dari kanan ke kiri gitu ya. Ya, pasti. Ya, dilihat di secondary properties. Ya, udah ada angka-angkanya. Oh, langsung ya, Mas. Saya assign biru jadi 1, yang merah 0, salah. Kemudian di result. Wow. Kok yang 129, Mas? Kamu kayaknya ada salah entry deh. Coba lihat cek. Ini 21 1. Coba lihat. Ini cuma copy paste doang loh sebetulnya. Lihat ada yang salah nggak? Oh, nih. Yang item 30. Ayo, makanya. Oh, Hilang. itu kan jadi 2 ya? Tahu. Kalau kamu cuma copy paste doang, susahnya apa sih? Coba ayo. Yuk, copy Eh, ulang lagi, copy paste lagi. ulang aja yang ini ya. Tuh, kan semuanya Ya, kan. keliwat. Ayo, cuma copy paste gampang. Iya, Mas, bentar, Mas. Keliwat tadi kayaknya langsung ke bawah. Oh, jadi nggak dari awal mungkin. Nanggung dari kolom C aja, dari kolom C. Dari orang pertama. Oh, semuanya. Enggak. Salah. Kamu dari mulai tadi ngekliknya baris ke-6. Oh iya, kadang suka miss gitu, Mas. Iya, makanya jadi psychometrician nggak boleh salah. Salah, ini soalnya teknis banget. Ya, ini ya materinya teknis ya. Konsep saya percaya bahwa kalau saya menganggap kalian juga bisa. Jadi untuk hal-hal teknis sebetulnya kebayang nih proses di balik itu sebenarnya apa gitu konseptual. Ini sebetulnya sekali lagi technical. Cuma copy paste ini sebetulnya harusnya simple. Cek di result sama enggak dengan Sama, Mas. ya, oke. 30. Oke, sekarang untuk retest orang pertama nilainya berapa? Ada di sheet retest. Ini yang dites. Ah, Ya di sheet retest yang juga ini. sama ya. Jadi maksudnya saya kirim 2 kali biar kalian nggak pusing lihat. Oke, sekarang orang pertama berapa nilainya? Coba lihat lagi sheet result. Di sheet result Iya. kan itu baris 3 tuh B11117 gitu ya, 117. Skornya 30. Pada skor retest dia nilainya berapa? B1117. Mm-mm. Nyarinya gimana? Ini, Mas. Ya, coba silakan. B1 satunya 3 kali tadi ya? Nggak tahu, silakan pakai cara copy paste kayak apa kayak. Ya, ini yang lama sekali lagi manajemen datanya. B1117. Ada nggak? Nggak ada, Mas. Loh, apakah dia nggak ikut yang retest? Apakah dia ikut tapi dengan ID berbeda? Solusinya gimana dong? Yang lain punya pendapat silakan. Harus dihapus dong Mas data yang pre-testnya. Yang tes pertama. Yang tes pertama kenapa? Harus dihapus dong. Soalnya kan datanya nggak ketemu Nggak di usah. retestnya.
Jadi kalau di dalam proses tes retest estimate, dia hanya menghitung dari data yang berpasangan. Kalau salah satunya kosong nggak apa-apa. Jadi dalam korelasi pun yang dihitung hanya sekali lagi data berpasangan. Kalau nggak gini aja, kita jadikan yang tes pertama itu sebagai anchor. Jadi pokoknya kalau tes pertama ikut, tes kedua nggak ikut, nanti retestnya nggak ada. Kalau di retest dia ikut, tapi tes pertama nggak ikut, dia nggak akan punya retestnya pertama. Jadi hanya dari gunakan yang anchor. Dalam pendekatan tes retest, yang paling banyak disepakati, data tes yang pertamanya lah yang lebih dalam tanda kutip murni, dalam pengertian belum ada efek learning di situ juga. Oke, pertanyaan saya simpel buat kalian nih. Ini PR, kenapa saya nggak kerjain untuk yang isi si retestnya gitu ya. Oke, caranya gimana? Ada yang punya cara cepat untuk supaya data tes dan retestnya ketemu skornya berapa? Cari dari IPK-nya mungkin ya, Mas. Kalau sama kayak Kalau yang sama. B11 17. Oke, jadi kalau gitu mungkin simpelnya pakai sorting gitu ya. Yang lain punya pendapat gimana caranya bekerja dengan cepat? Ini untuk nyari ini ya Mas, apa namanya? Retestnya. Nyamain skor retest sama skor sebelumnya ya Mas. Iya. Kalau misalkan di spreadsheet mungkin bisa pakai VLOOKUP kali ya, tapi nggak tahu. Ya, silakan pakai apapun yang bisa kalian, tapi prinsipnya jangan salah. Dalam baris yang sama harus orang yang sama. Ini Torik nyari orang pertama aja belum ketemu nih. Nggak ada, Mas. Ya, kalau gitu mungkin gampangnya dia tidak ikut yang retest atau dia menggunakan ID yang berbeda. Jadi kalau kalian nanti mengadakan penelitian dengan tes retest, yang ribet itu biasanya bagaimana meyakinkan bahwa data orang yang tes itu ikut lagi di tes. Kadang-kadang orang tuh malas, jadi istilahnya partisipan attrition-nya bakal kejadian tuh. Apalagi kalau skalanya besar itu. Oke, sekarang prinsipnya balik lagi ke sheet result. Si B117 kalaupun ada, skor retestnya berapa? Skor apanya berapa gitu ya. Jadi di situ kenapa di kolom F baris 5 tes retest reliability masih kosong tuh. Karena belum ada belum ada angkanya gitu ya. Untuk yang lain ada tuh. Min skornya 27,249 dari 30 maksimum. Paling kecil nilainya 14, paling besar nilainya 30. Kemudian reliabilitasnya, single trialnya yang kita akan bahas hari ini 784, dan seterusnya gitu ya. Validitasnya 3,18, tahu dari mana sih gitu ya. Jadi dalam hal ini kadang-kadang pertanyaan juga, ini Asupmeter benar nggak bikinnya nih? Jadi yaitu kita compare aja deh dengan software itu ya. Oke, jadi PR kalian adalah untuk mengisikan retestnya. Saya mungkin nggak mau ngasih tahu cara cepatnya dulu, cari cara supaya 257 partisipan, betul Torik, ke bawahin 257 ke bawah, nomor partisipannya kolom A sampai berapa? 257. 257. Isi. Kalau Torik aja tadi saya hitung sudah 3 menit untuk mencari orang pertama nggak ketemu, gimana cara ngisi 257? Ada apa tidak adanya juga kan. Kalau ada berapa skornya, kalau nggak ada ya di skip. Tapi kan untuk nentuin dia nggak ada pun mesti kita cari gitu kan ya, untuk memastikan dia nggak ada gitu. Oke, tadi saya minta Torik tadi Japri pakai buka apa aja, buka JASP Torik, sambil diklik sekarang sambil saya nunggu. Ya, oke, udah buka ya. Sekarang apa yang mau diolahkan nih, Torik? Data apa nih? Kira-kira Torik kebayang apa nih kalau kita mau mengolahkan, mencari reliabilitas itu ya? Kan pertama kita siapin dulu datanya, lalu kita running, lalu kita lihat outputnya gitu ya. Oke, sekarang kita siapin dulu outputnya. Ini saya direct dulu ya. Silakan buka lagi sheet entry, Torik. Ya, sheet entry. Sheet psychometric properties.
baris apa namanya, B7, sel B7 Mhm. sampai orang pertama sampai orang terakhir item 30. Item 30. Ya, sampai ke kanan nih, Bang. Ya, kolom aja nggak apa-apa diikutin terus ya. Dibuat ya Mas berarti. Di blok di Di copy. blok. Itu kamu Kan kalau ngopinya belum semuanya itu sampai orang terakhir. Kamu baru sampai baris 30 itu. sampai semua Mas. Oke. Iya iya. Tadi saya dengarnya sampai yang ke-30 aja Mas. Item 30. Oh ya, item 30. Oke. Orang pertama sampai orang terakhir, respon terakhir. Nah, tapi kan kalau pakai JSP nggak bisa langsung input data ya Mas. Ya, makanya Itu buat saya mau Excel dulu ya. konversi dulu ke dalam bentuk yang bisa diolahkan oleh JSP. CSV. Oh iya. Ya, Ctrl C, copy, Ctrl N, Ctrl N. Ya, oke. Ya Mas, maaf. Ya. Lagi loading. Ya, ini tadi ya. Ya, Ctrl V, paste. Oke, sama minta satu lagi, entah siapa buka SPSS ya. Bukan Torik nggak punya SPSS. Ya, Torik nggak apa-apa. Tunggu Mas, nih cuma 30 tadi. Oh, Lah kok. baris 6-nya juga copy deh, baris 6-nya. Oh iya Mas. Ini cuma copy paste doang ya. Bayangin saya bikinnya juga apa berapa ini. Ini lagi proses paten nih bikin software ini. Ya, entah siapa buka SPSS 1, bukan Torik nggak punya SPSS. Kayak ini punya kan SPSS? Enggak, Mas. Yang punya siapapun? Ya, udah Torik di copy paste. Udah Mas, di save dulu ya. Save bentuk CSV ya. Ya, oke, silakan buka di itu. Baris pertamanya masalah nggak tadi? Silakan aja dilihat dulu. Oh iya, yang nomornya ya Mas. Yang urutannya ya maksudnya. Oh no. Eng. Ya, ngelek sepertinya Pak. Ya, oke. Jadi ini memang masalah gitu ya kalau kita apa? Ini kalau saya lagi training ngadain pelatihan ini, biasanya data saya kasih, saya tinggal 30 menit. Karena biasanya ya, oke. Ya, ada pertanyaan tentang manajemen datanya? Dilihat baris pertamanya ngaco nggak? Baris pertama kan tadi ada itemnya gitu ya. Enggak ya? Tunggu deh Mas. Ini kayaknya mulainya kok angka 2 ya. Ya, oke. Berarti apa yang salah tuh? Ayo cuma copy paste doang. Susahnya di mana ya? Oh, tunggu Mas. Ulang lagi deh. Oh, terus saya hapus aja ini ya. Ya, nggak apa-apa deh. Saya pun pengennya apa namanya? Biasanya salah satu yang ngerem saya adalah saya menganggap apa kendala-kendala yang ada adalah rem buat saya gitu ya. Banyak orang bilang kecepatan ngomongnya gitu ya. Ini saya juga ngelihat jam ini udah jam 10 gitu. Tapi nggak apa gitu. Aman datanya?
Ah, coba dibuka lagi deh Mas. Soalnya kayaknya beda. Ya, yang saya bilang, saya biasa kalau pelatihan tungguin 30 menit. Udah, ya, saya balik lagi. Itu. Jadi mungkin salah satu kekurangan JASP adalah nggak bisa ngentry data di situ. Mungkin kalian bisa pakai Jamovie gitu kalau mau ya. Jamovie itu pecahannya dari JASP. Ya, Mas Squid. Ya, oke. Ya mungkin saya jawab langsung aja. Torik, yang apa CSV ini di Ah, save as, kirim ke WhatsApp grup. oh iya Mas. Siap. Oke, mungkin saya langsung aja ya, bahwa dalam JASP nggak ada fitur buat reliabilitas. Kalaupun mau, bisa nggak kayak Asubmeter ini, ribet itu ya. Kemudian untuk yang bisa reliabilitas ya mungkin SPSS itu ya. Jadi mungkin kalaupun sebetulnya ini nggak perlu juga sih sebetulnya. Jadi kalian tuh mau belajar psikometrika ini pakai dua cara apa enggak? Cara yang pertama matematikal tuh. Matematikal itu bisa pakai rumus-rumusnya. Cara kedua ya cara pakai agama. Kalau saya banyak tanya, terima aja ya. Ya, Tarik buka di itu, di apa, Asubmeter, result. Di kolom paling atas, lihat retestnya. Coba diketik nilainya berapa. Misalkan 30 lagi itu. Nggak mau, di lock gitu ya. Itu saya protect. Klik kanan di nama sheet result. Unprotect. Passwordnya saya kirim di chatbox ya. Ya, ketikin Tarik. Passwordnya itu. Oke. Ya, jadi sheet ini silakan ketik. Ya gitu ya, jadi bisa ya, itu diprotect. Kemudian coba dilihat di alpha Cronbach reliabilitasnya di G berapa tuh, G6. Lihat rumusnya tuh. Sebetulnya gampang bikin rumus alpha Cronbach pakai Excel gitu ya. Jadi silakan buat kalian yang suka, saya sudah kasih password protect sheet-nya, silakan kalau minat diulik-ulik gitu ya. Tapi angka 30 yang Torik isikan tuh salah ya, karena B117 entah nilainya berapa gitu ya. Jadi PR kalian adalah untuk memasukkan nilai retestnya. Saya nggak mau ngajarin gimana caranya supaya ngentry-nya benar dan cepat. Kalau dilihat atu-atu juga silakan. Oke, silakan nonton video. Kita ketemu lagi jam berapa tadi? Perencanaannya Torik, saya lupa. Jam sebentar Mas. Jam 10.40 ya. Oke, bye-bye. See you again at 10:40 Kasih PM. Mas. Ya, Makasih, Mas. pertanyaan langsung disampaikan ya. Saya standby.